ingin dikenal, Tuhan menciptakan pribadi-pribadi berupa makhluk. Lalu kemudian Anda mengatakan pribadi-pribadi ini ketika ditambahkan dengan Tuhan maka dia makin besar. Itu dikarenakan konsep ketuhanan Anda adalah menuhankan terhadap makhluk. Sehingga Tuhan Anda itu harus menjadi makhluk supaya dia menjadi besar. Tidak seperti itu, Pak. Kalau analogi, kalau itu yang, dengar sabar, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran dalam bertuhan, maka analogi Anda itu, saya katakan begini, Anda itu kecil, anggap supaya Anda besar, maka Anda harus ditambahkan dengan motor, Anda harus ditambahkan dengan beras 3 karung, supaya Anda menjadi besar. Bukan itu yang Anda mau. Iya kan? Anda ingin besar supaya Anda disatukan dengan apa? Dengan tong, dengan gerobak, supaya Anda dianggap besar. Bukan begitu? Coba jangan pelan-pelan lah Pak ngomongnya. Ini ya, menurut Anda penciptaan itu berarti keluar ya, bukan ke dalam ya Pak ya? Penciptaan itu keluar. Iya. Tapi gini logikanya ya, kalau Sansan adalah Tuhan dan aku adalah Maha Besar. Ketika aku mengadakan penciptaan keluar, berarti aku membutuhkan ciptaanku tersebut. Karena tidak mungkin aku tidak membutuhkan sesuatu yang aku ciptakan. Itu penciptaan keluar, Pak. Nah, memang kayak begitu. Oke. Tuhan menciptakan, Tuhan menciptakan dan pelan-pelan, Pak. Loh, kok giliran saya yang bicara pelan-pelan, giliran Bapak Berarti Anda ngomong? setuju pernyataan saya, Pak ya? Saya tidak setuju. Loh. Di luar daripada, dengar, di luar daripada pabrik itu bukan mesin. Paham ya? Ya, di luar dari mesin itu bukan mesin. Di luar daripada pencipta itu bukan ciptaan. Dan ketika Tuhan itu menciptakan, dia cukup memerintahkan. Jadi, maka jadilah. Maka sesuatu yang baru itu bukan Tuhan itu sendiri, tapi hasil daripada instruksi sang pemilik. Oke. Jadi ini Pak. Nah, terus saya bilang, jika Sansan adalah sang Maha Pencipta, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Saya menciptakan sesuatu, pasti saya punya motivasi. Artinya saya pasti punya kebutuhan akan ciptaan itu. Itu penciptaan keluar, Pak. Nah, itu Anda, karena Anda makhluk. Kok Anda samakan diri Anda dengan pencipta langit dan bumi? Ya berarti menurut Anda Tuhan seperti tanpa motivasi ketika menciptakan manusia, begitu? Ya kan dia maha berkehendak. Karena dia memiliki sifat maha berkehendak, dia menciptakan. Tidak ada yang bisa ngatur dia. Iya, berarti dia seperti orang gila yang nggak ada motivasi. Nah, itu kalau Anda menuhankan makhluk, Tuhan Anda setarakan dengan orang gila. Itu Anda. Menurut itu akal sehat Anda, menurut akal sehat Anda, Tuhan mencipta tidak ada inisiatif apa-apa, tahu-tahu mencipta aja gitu, semaunya dia aja. Ya kan jelas di kitab kami jelas. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Allah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Itu motivasinya. Terus gini, Pak, sebentar dong. Yang saya tanyakan penciptaan dihubungkan dengan sang pencipta, bukan penciptaan dihubungkan dengan urusan manusia ya. Saya tidak menilai ciptaan dari sudut manusia. Saya ingin menilai apa motivasi dari sang pencipta. Ya, tidak mungkin jika penciptaan bermakna keluar, tidak mungkin sesuatu itu menciptakan tanpa ada motivasi apapun. Ya, itu penciptaan keluar, Pak. Kalau Anda menganggap Tuhan menciptakan tanpa motivasi, itu namanya penciptaan ke dalam. Seperti kita menciptakan mimpi-mimpi indah kita saat tidur. Itu nggak ada motivasi, terjadi dengan sendirinya. Makanya saya bilang, saya setuju penciptaan ke dalam, bukan penciptaan keluar. Kalau keluar udah pasti ada motivasi, udah ada tujuan, ada maksud, ada kehendak Tuhan, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin sesuatu tiba-tiba tanpa sebab menciptakan ngawur begitu aja, nggak mungkin. Ya pasti ada maksud dan tujuan. Itu penciptaan keluar. Penciptaan hanya tanpa tujuan jika penciptaan ke dalam. Ya. Tuhan tidak membutuhkan ciptaannya jika bukan penciptaan keluar tapi penciptaan ke dalam. Kalau penciptaan keluar itu pasti ada pasti Tuhan membutuhkan ciptaannya. Kalau penciptaan keluar itu seperti siapapun juga, binatang sekalipun ketika dia membuat sarang atau apapun pasti ada maksudnya. Begitu pula Tuhan. Ya, pasti ada maksudnya. Pasti ada kepentingannya.
jadi pasti Tuhan membutuhkan ciptaannya itu kalau penciptaan keluar. Gitu, Pra. Nggak mungkin Tuhan nggak membutuhkan ciptaannya kalau penciptaan itu keluar. Udah. Dah. Jadi maksudnya Anda ini ingin mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dirinya gitu? Salah. Nah, terus makanya saya katakan, kenapa Anda mengatakan Tuhan menciptakan ke dalam? Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau Tuhan itu tidak membutuhkan ciptaannya, dan saya percaya Dia tidak membutuhkan ciptaannya, hanya bisa seperti itu jika penciptaan ke dalam bukan keluar. Ya, saya katakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan di luar daripada Tuhan. Karena kenapa? Karena itu adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan menciptakan ke dalam, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dirinya. Oh bukan, Anda salah. Terus apa faedah Anda mengatakan menciptakan keluar, menciptakan ke dalam? Sementara kaidah, pelan-pelan, sabar. Sementara di dalam iman Islam itu garis lurusnya jelas. Nggak usah bawa Islam. Oh, nggak bisa bicara konsep ketuhanan itu harus merujuk kepada konsep yang benar, jangan konsep akal-akalan. Al-Quran mengatakan begini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi pasamsanlah yang akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Allah tidak. Jadi Anda tidak bisa kemudian menjadikan akal Anda menjadi Tuhan. Apa yang dianalisa oleh akal Anda jadikan sebagai sebuah kebenaran. Nggak bisa. Apalagi berbicara mengenai hakikat pencipta. Ini hanya akal-akalan Anda saja. Kenapa? Anda ingin menjual manusia yang Anda Tuhan itu, yang Anda Tuhankan menjadi Tuhan. Kan itu. Iya kan? Kenapa jadi Anda ambil kesimpulan Tuhan menciptakan dirinya? Tidak. Ketika Anda bermimpi, ya pergi ke suatu pasar gitu. Apakah menciptakan pasar berarti Anda menciptakan diri Anda sendiri? Enggak dong. Berarti Anda menciptakan alam mimpi Anda, bukan menciptakan diri Anda. Kok jadi bagaimana sih logika Anda? Tuhan menciptakan dirinya. Dirinya kan pencipta, masa diciptakan lagi? Logika apa sih? Ya terus apa yang Anda maksudkan dengan Allah mencipta ke dalam? Maksudnya? Makanya banyak mendengar, jangan banyak khotbah gitu loh. Ya maksudnya apa? Coba Anda jelaskan. Seperti Anda bermimpi sholat, itu namanya penciptaan ke dalam. Maksudnya apa ini? Anda bermimpi pergi ke pasar, artinya Anda menciptakan alam mimpi Anda sendiri. Ya Tuhan seperti itu, Dia menciptakan alam semesta ini. Jadi sebetulnya Anda sedang lupa bahwa saat ini tuh Anda sedang menciptakan. Oh, jadi Anda ingin mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan gitu ya? Bukan. Anda hanya satu tetes dari Tuhan yang Maha Besar. Ya, ada satu tetes di dalam kesadaran Anda yang adalah Tuhan. Jadi Anda sama aja Anda mengatakan aku ini adalah Tuhan. Oh, bukan. Anda salah menyimpulkan. Terus apa dah? Anda kan mengatakan saya adalah mimpi. Salah, ya kan? Makanya Anda banyak mendengar gini Bro ya. Misalnya Anda bermimpi pergi ke masjid dan sholat. Apakah si avatar yang sholat itu sama dengan diri Anda yang diranya? Nah ini yang sedang Anda gambarkan. Ya kesadarannya beda. Saya ini adalah mimpi Tuhan. Saya adalah Tuhan yang sedang bermimpi. Dan saya adalah satu dari mimpi itu. Iya kan? Gak usah malu-malu lah. Akui aja. Dan begitu Pak maksudnya. Benar nggak apa yang saya katakan? Ayolah, lanjut. Silakan Pak. Pak Samsukan. Kalau kami Pak Samsan di dalam ajaran agama Islam itu jelas Tuhan itu tidak membutuhkan makhluk. Jadi kalau Anda mengatakan Anda mengibaratkan makhluk itu sebagai Tuhan, apalagi sampai mengatakan mimpi, itu Anda keliru di situ. Nanti larinya kepada
kondisi di mana Anda mempertuhankan makhluk. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini Saya adalah tidak pernah menyuruh manusia mentuhankan makhluk. Itu kesimpulan salah. tapi faktanya kan Anda menuhankan makhluk kan? Tidak, kamu salah dalam kesimpulan. Sai Baba itu siapa bagi Anda? Ya, dengarkan ya. Dan disembunyikan. Jangan cepat-cepat. Tuh kan Anda tidak mau mendengar, Pak. Ya. Sejati Sai Baba yang Tuhan, bukan badan jasmaninya. Nah, sejatinya saya Tuhan nggak? Iya, bukan Anda. Tapi sejatinya saya Anda bukan. Anda dan saya adalah ciptaan. Yang Nah. Tuhan adalah sejati Anda. Nah, berarti yang menciptakan saya itulah adalah Tuhan. Nah, iya. Saya bukan. Bukan. Ya sudah, tinggalkan ajaran menuhankan Sai Baba. Kan begitu. Nah, itulah salahnya, Bro. Gini, Bro, ya. Loh, apa salahnya? Anda sudah mengakui Ya, Sai Baba dengarkan, bukan Bro. Tuhan, dia ciptaan. Bisa nggak Anda mendengar saya, Bro? Masa Anda terus yang mau didengarkan? Anda tidak mau dengar Ya udah, saya? Kalau Anda tidak mau dengar, ya udah. Jadi Anda aja yang mau didengar gitu? Anda aja yang mau didengar? Anda tidak mau dengarkan saya? Sai Baba ajak sini berdialog dengan saya. Jadi Islam itu sangat jelas, bos. Tidak boleh kita itu melampaui batas berbicara mengenai Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi Anda kemudian membuat sesuatu, menganalogikan Tuhan seperti apa yang Anda mau. Seakan-akan Anda itu lebih tahu pemikiran Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, makanya punya kitab suci kalau Anda ingin selamat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Pencipta langit dan bumi itu tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Oh, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Oh, kenapa Tuhan? Tidak bisa seperti itu. Cukup Anda memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu menginginkan keselamatan terhadap ciptaannya bernama manusia, sehingga dia memberikan petunjuk. Makanya kita diuji dalam kehidupan ini, bukan seenaknya saja menuhankan pikiran, tidak bisa. Ya, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 23 itu mengatur semuanya. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Begitu Pak siapa namanya, Pak Samsan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai hakikat Tuhan, jangan Anda sama-samakan atau sandingkan dengan makhluk, nggak bisa. Ya, Anda harus belajar di situ. Nah, kalau Anda kemudian bertanya, kenapa Tuhan menciptakan makhluknya, dan konsep menciptakan itu ya keluar. Kalau Anda mengatakan ke dalam, itu yang kami pahami bahwa Allah meliputi segala sesuatunya. Artinya, cakupan daripada Allah itu menaungi segala ciptaannya sendiri. Bukan berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan itu kecil ketika dia adalah pribadi, nanti besar kalau dia disatukan dengan makhluknya. Anda keliru di situ. Yang benar adalah bukti kemahakuasaan Allah, dia mampu menciptakan alam semesta yang begitu besar, baik yang nyata yang kita lihat maupun yang tidak nyata. Anda tidak bisa melihat Neptunus dan seterusnya, Anda nggak bisa melihat Pluto dan seterusnya, tapi itu ada. Betapa besarnya Allah pencipta kita itu. Nah, Anda mengatakan, oh dia kecil kalau dia adalah hakikat yang berdiri sendiri, dia harus digabungkan dengan makhluknya supaya dianggap besar. Oh, ini ajaran tuyul ini, tukang tahayul. Ya, saya kira begitu ya Pak Samsan. Belajar lagi Pak. Silakan yang lain. Oke, jadi kalau tidak ada yang ingin menambahkan, jadi gini, sedikit saya tanya infokan ke Pak Samsan ini ya. Mengapa pencipta langit dan bumi itu menciptakan manusia? Ya, padahal manusia kita itu tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk agar menciptakan kita. Kenapa? Mengapa manusia harus tercipta? Sehingga kita manusia ini mengalami berbagai penderitaan dalam hidup. Bukankah menurut pemikiran seperti Bapak ini adalah lebih baik manusia tidak tercipta?
sehingga tidak harus merasakan kesengsaraan. Itu pikiran Bapak. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan yang muncul di benak orang-orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya, baik di dalam mencari nafkah, mencari konsep ketuhanan, mencari agama yang benar, dan mencari sembahan-sembahan yang menurut mereka itu sesuai dengan akalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak, itu pertanyaan orang yang menuhankan logikanya nantinya. Pertanyaan ini sederhana, tapi akan memerlukan jawaban yang agak panjang, supaya orang-orang seperti Bapak itu bisa tercerdaskan dan bisa kembali kepada fitrahnya, menjadi makhluk yang disempurnakan oleh Tuhan dalam penciptaannya. Agama kami memimpin begini. Bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kami umat Islam bahwasanya umat manusia itu tidak layak menanyakan tentang apa yang diperbuat oleh penciptanya. Manusialah yang kemudian pantas untuk ditanya, sebagaimana ayat surah Al-Anbiya yang saya ajarkan kepada Anda tadi. Nah, tindakan Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang memiliki semesta alam ini itu mutlak dan tidak perlu persetujuan siapapun. Tidak perlu kemudian Anda harus ditanya dulu, oh Tuhan itu bukan berdiri sendiri. Kalau Tuhan itu adalah pribadi, berarti dia membutuhkan pribadi-pribadi lain. Tidak begitu Pak. Alam semesta ini termasuk Anda, itu adalah milik Allah. Semesta ini adalah mutlak ciptaan Allah, dan tidak perlu persetujuan Anda untuk Tuhan itu menciptakan. Nah, jika Bapak ingin membuat suatu perbandingan bahwa kita ini adalah manusia, maka dicipta ya sudahlah, kalau ada yang mau bicara silakan, ditambahkan yang lain. Pak Sansan itu kayaknya nggak mau menerima kebenaran, Pak Sansan. Ya, jadi orang boleh berkhotbah apapun juga tentang agamanya, tapi sebelum ini saya logika, bertanya, Pak. apa Ini sih logika, patokan Pak. kebenaran Logika. agama Anda? Makanya agama yang benar itu harus berkesesuaian dengan akal, harus berkesesuaian logika. Iya. Itu agama yang benar. Kalau saya Gitu hanya loh, bisa Pak. mualaf, jika Anda bisa Oh, saya tidak apa yang butuhkan Anda menjadi mualaf. patokan kebenaran itu Enggak. Islam tidak membutuhkan Anda. Enggak, sama sekali Islam tidak membutuhkan Anda. Tidak membutuhkan saya. Oh memang, setidaknya Anda bisa Islam memberikan saya hanya apa yang membutuhkan jadi patokan orang kebenaran. yang rendah hati menerima kebenaran Al-Quran, di mana Al-Quran itu berdasar terhadap kebenaran akal dan wahyu, gitu loh Pak. Sai Baba Anda tuhankan, logika dari mana Anda gunakan itu? Jadi begini Pak Samsan, Anda sebagai manusia itu anggaplah ya Anda terbiasa memelihara hewan ternak, mengembang biakan kemudian, lalu kemudian menyembelihnya sebagai makanan Anda. Ya, tanpa sedikit pun Anda itu merasa bersalah, tanpa sedikit pun Anda itu merasa tidak berhak untuk melakukannya. Ya, di-mute aja orang ini, kayaknya orang gila dia, tapi harus dicerahkan supaya yang lain tidak disesatkan. Anda sebagai manusia memiliki ayam, memiliki kambing, memiliki domba. Apakah kemudian ketika Anda ingin menyembelih ayam, Anda bertanya dulu kepada ayam Anda, ayam, maafkan Samsan ya, hari ini kau akan kusembelih, aku tunggu 3 jam kemudian jawabannya ya ayam. Memang kayak begitu Pak Anda terhadap ayam Anda? Atau kepada kambing, kambing, sini kambing, ya besok aku mau potong kamu, tolong diizinkan ya. Ya kasih saya mimpi ya, kalau kau izinkan atau tidak, sebentar malam kau datang dalam mimpiku. Emang kayak begitu Pak? Ini sesama makhluk aja Pak. Kenapa kodrat antara kambing dengan Anda itu berbeda? Ini Anda ingin mempersamakan antara pencipta Anda dengan diri Anda yang adalah makhluk. Kan lucu. Kambing aja tidak sama dengan Anda, padahal sama-sama ciptaan. Atau jangan-jangan Anda menyamakan diri Anda dengan ayam. Ya itu derita Anda. Jadi ketika perumpamaan ini, perumpamaan yang sangat logika, yang sangat sederhana ini, Anda juga tidak memahaminya, kemudian Anda harus mendudukkan, oh Samsan nanti dikatakan besar kalau dia disatukan dengan kambing. Oh Samsan nanti dikatakan besar kalau dia dibuatkan baju, dan baju itu muat dengan kambingnya juga. Itu keliru Pak, cara memahami Tuhan dengan konsep seperti itu. Kuasa kita pada apa yang kita
diberi oleh Tuhan, itu mutlak milik kita. Sama ketika Anda memiliki kuasa terhadap ayam Bapak tanpa harus musyawarah dengan ayam, Anda sudah menjadi kuasa terhadap ayam Anda. Begitu juga Allah, begitu juga pencipta. Anda tidak boleh kemudian analogikan dia dengan makhluk. Oh, Allah itu bukan pribadi, kata Anda. Dan kalau dia pribadi maka dia terbatas. Anda keliru. Anda belajar di mana? Inilah keanehan Anda. Ya. Anda merasa berkuasa terhadap ayam, Anda merasa berkuasa terhadap binatang peliharaan Anda, tapi Anda tidak mau Allah itu berkuasa terhadap diri Anda. Kan lucu. Anda harus menciptakan sang pencipta sesuai dengan logika Anda. Kan aneh. Tadinya kan saya kan tahu, tadinya Anda itu kan Kristen, penyembah manusia, tapi kan Anda tidak berdaya dalam logika menuhankan manusia, Anda lari ke Sai Baba. Ya, Anda lucu. Anda merasa tidak pernah berdosa ketika menyembelih ayam, tidak pernah merasa ini ketika menyembelih hewan. Tapi giliran Tuhan melakukan kehendaknya atas kehendaknya sendiri, Anda protes. Oh enggak, Tuhan itu harus begini, Tuhan itu harus begini. Nenekmu kiper, emang lu siapa? Ya, jadi tidak bisa begitu, Pak. Kekuasaan mutlak itu milik pencipta langit dan bumi untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, sesuka apa yang dia mau. Makanya dalam Al-Quran kami dibimbing, dalam surah Hud ayat 100 kami dibimbing, Pak, bahwa Tuhan itu berkehendak, dia mau melakukan apa saja, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak, Tuhan itu harus begitu, oh nggak bisa. Inna rabbaka fa'al lil murid, lil ma yurid. Tidak ada yang bisa kemudian tidak ada yang bisa kemudian mengatur Tuhan. Tuhan maha atas segala apa yang dia lakukan. Dia maha berkehendak. Dia maha berkehendak. Kekuasaan Allah untuk melakukan apapun tanpa meminta persetujuan siapapun dan tidak bisa ditentang siapapun adalah bukti kesempurnaannya, Pak, bukan kelemahannya. Sehingga muncul Pak Samsan, oh Tuhan itu lemah. Kalau dia itu adalah pribadi, dia harus disandingkan dengan makhluk-makhluknya supaya dia besar. Nenekmu kiper. Bawa itu logika berpikir Anda kepada keyakinan Anda. Jangan depan umum. Ya. Kalau Anda saja di dalam melakukan sesuatu tanpa musyawarah, kenapa Anda tidak bermusyawarah dulu terhadap ayam-ayam yang Anda ingin sembelih? Karena Anda merasa berkuasa terhadap dia. Begitulah pencipta langit dan bumi ini. Tidak butuh Samsan kemudian untuk bermusyawarah dengan Tuhan supaya dia dianggap sebagai besar. Oh, Tuhan itu adalah mimpi. Kita ini adalah Tuhan. Hakikat kita adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Hakikat ciptaan ya ciptaan. Keberadaan ciptaan karena ada yang menciptakan. Esensi ciptaan tidak akan menyentuh daripada norma-norma di mana norma itu mengangkat derajatnya menjadi sang pencipta. Tak bisa. Apapun itu. Ayam, sehebat-hebatnya ayam tidak akan menjadi Pak Samsan, kecuali Pak Samsan yang mau menganggap dirinya ayam. Jadi belajarlah menjadi pilihlah keyakinan agama yang kitab sucinya itu membuat Anda waras. Jangan seperti ini jadinya. Kalau kami di dalam agama kami, Pak, tidak bisa menganalogikan seperti analogi yang Anda buat. Karena Al-Quran membimbing kami begitu indah untuk mengetahui siapa pencipta kami, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Dan itu mutlak, itu adalah kebenaran absolut, tidak bisa diragukan. Karena kenapa? Dalil akal dan juga dalil daripada wahyu itu jelas ada di dalam agama Islam. Tidak bisa disentuh kemudian dengan akal-akalan seperti yang Anda jabarkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyar subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia termasuk Pak Samsan tidak ada pilihan. Anda dijadikan manusia, jadi manusia. Nggak boleh Anda memilih menjadi ayam, nggak boleh. Makanya dikatakan bahwa Allah itu maha suci. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah itu, Pak. Maha tinggi dia dari apa yang Bapak persekutukan berupa Sai Baba. Itu yang digambarkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang seperti ini yang benar. Jangan yang kemudian menuhankan manusia anggap benar. Oh, Tuhan Anda sudah mati dibakar, Anda anggap benar. Nggak bisa.
Belajar dong sama umat Islam. Kaidah-kaidah kebertuhanan umat Islam itu digambarkan langsung jelas dari kitab sucinya dan dibenarkan oleh akal pikiran manusia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Itu jelas, tidak bisa ditawar-tawar. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah yang menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Bebas dia, Pak. Anda mau diciptakan dengan mata satu, bisa. Tuhan mau menciptakan Anda dengan tangan satu, bisa. Anda diciptakan tanpa anus, bisa. Tuhan mau berkehendak, tak bisa Anda atur-atur Tuhan itu. Ya, Tuhan itu maha berkehendak, tak bisa Anda atur. Oleh karena itulah kemudian saran saya, Pak Samsan, tinggalkan keyakinan yang membuat Anda gila permanen. Adalah lebih baik kembali belajar kepada umat Islam, karena hanya di Islam kebenaran itu ada. Ya, saya tidak memaksa Anda, hanya saja kasihan kalau Anda itu selamanya begini. Masa Tuhan diibaratkan kita bermimpi, jalan ke pasar. Setelah jalan ke pasar, itu adalah bagian dari kita. Apakah kita betul yang kesana? Tidak, tapi penggambaran kita. Oh, alam semesta ini adalah bagian dari mimpi Tuhan. Ini apa-apaan yang kayak begini, Bapak? Ini bukan, kalau yang dikatakan mimpi, Pak Samsan, bukan Anda yang menghendaki. Oh, malam ini saya mau tidur, jam 8, saya mau mimpi begini. Enggak begitu. Kalau Tuhan tidak. Tuhan tidak bermimpi, Tuhan betul-betul fakta. Mimpi Anda adalah hayalan. Sementara Tuhan fakta nyata, menciptakan apa yang fana. Alam ini fana, ciptaan Allah, bukan mimpi Allah. Cerminan daripada keberadaan Allah, alam semesta ini. Nah, Anda kemudian menjadikan alam semesta ini sebagai mimpinya Tuhan. Anda lucu. Anehnya Anda pede, percaya diri mengajarkan itu. Itu makanya aku bilang, ya Pak Samsan, jangan pernah analogikan penciptaan makhluk dengan kondisi mimpi Anda. Anda bermimpi jalan kaki ke pasar. Oh, Tuhan ini juga bermimpi menciptakan semua yang ada. Dan ini alam semesta ini adalah buaian mimpi-mimpi Tuhan. Ini ajaran dari mana, Pak? Ya, nggak bisa seperti itu. Kalau mimpi Anda adalah sesuatu yang tidak nyata, sementara alam semesta ini adalah nyata. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kita ini adalah hakikatnya Tuhan sendiri, esensi dari kita, hakikat dari kita adalah Tuhan. Yang Anda maksud, kita ini sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Dialah sang ada. Siapa dia? Allah. Kita ada karena Allah yang mengadakan. Nah, apa hakikatnya kita? Hakikatnya kita adalah ciptaan Allah. Bukti adanya Allah adalah bukti adanya kita. Adanya kita bukti adanya Allah. Bukan berarti melihat kita adalah melihat Allah, tapi melihat kita bukti keberadaan Allah itu ada. Sebab kita tidak bisa menciptakan diri kita, hanya kekuatan di luar kita yang mampu menciptakan itu. Siapa dia? Dialah Allah. Bukan Sai Baba. Ya, Sai Baba itu bukan. Masa ada Tuhan Kribo, Pak? Nggak ada itu. Ya, jadi begitu Pak Samstan. Kalau Anda ingin belajar privat sama saya, boleh, silakan minta nomor saya di kolom komentar. Anda belajar tentang tauhid, belajar untuk mengkaji Tuhan yang benar itu seperti apa. Jangan Anda mempertuhankan angan-angan Anda. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlebihan. Ya, intinya Pak Samsan ini memang harus selalu dinasihati, ya, diluruskan pemahamannya, karena dia selalu merasa paling hebat, selalu merasa paling pintar, dan semua orang itu adalah tidak menemukan hakikat yang benar. Semua kita ini disebut awam sama dia, dan dialah yang paling hebat katanya. Saya kira begitu Bang Handi, terima kasih. Silakan dilanjut, atau kalau tidak ditutup aja sesi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Juma.